Halo pemirsa, jumpa kembali dengan channel Sarwanto Suwarso. Kali ini saya ingin berbagi pengalaman bagaimana cara merawat jam dinding. Oke teman-teman semuanya, jam dinding itu bagi kita satu peralatan yang penting ya. Bagaimana kita sewaktu-waktu bisa memonitor waktu atau jam yang mungkin kita ada acara atau agenda-agenda tertentu. Oke teman-teman semuanya, di video ini saya hanya ingin memberikan cara merawat jam dinding secara sederhana saja ya. Oke, saya contohkan ini. Ini jam dinding saya ya, seperti ini. Mungkin di tempat Anda juga menggunakan jam dinding yang merek dan versi lain. Nah, pertama kali yang perlu Anda perhatikan adalah debu ya. Bersihkan secara berkala debu yang menempel di jam dinding ini minimal 1 bulan sekali, atau ketika debu sudah kelihatan menumpuk sekali. Nah, cara membersihkan debu itu caranya yaitu dengan mungkin menyemprotkan celing seperti ini ya. Yang sebelumnya Anda bisa kuas-kuas terlebih dahulu debunya biar jatuh ya. Atau bisa juga Anda menggunakan sulak seperti ini. Sulak-sulak begini ya, kotorannya biar rontok. Lalu di bagian kaca depannya bisa disemprot dengan celing seperti ini. Tapi jika kotorannya di dalam teman-teman, di dalam kaca ini tentu saja Anda harus membukanya, karena kotoran yang di dalam itu juga sangat mengganggu. Nah, cara membukanya begini, mungkin saya praktekkan aja ya biar teman-teman lebih paham. Pertama-tama kita lepaskan baterainya dulu. Kemudian kita buka dengan menggunakan obeng ya, obeng plus. Oke, sudah kebuka seperti ini teman-teman. Kemudian kita singkirkan dulu, kita fokus membersihkan kacanya ya. Nah, kaca ini kita bersihkan, kita semprot dengan celing ya. Ini celing pembersih kaca. Begini, kemudian kita lap ya. Lap. Oke, udah bersih. Kemudian ini juga kita lap ya, biar bersih. Lalu kita pasang kembali. Nah, yang di bagian dalam ini teman-teman, ini kalau ada debu-debunya juga bisa kita bersihkan dengan sulak begini ya. Debu-debu yang menempelnya bisa kita sulap ini. Kemudian pastikan jarum jam 4 ini yang pendek tepat ini harus benar ya. Ini posisinya harus benar. Kalau nggak benar kita lepas dulu jarumnya. Kita harus pastikan jarum ini harus tepat menunjuk ya. Kalau ini jarum pendek jam 4 pada angka 4, maka ini harus 12 persis di sini.
Oke, setelah itu kita pasang kembali jarum panjangnya. Oke teman-teman, setelah begini kita pasang kembali ya. Oke, setelah ini lalu kita pasang kembali baterainya teman-teman. Oh ya, sebelum baterai dipasang, ini juga salah satu perawatan, pastikan konektor baterainya dalam keadaan bersih ya. Ini harus kita pastikan. Kalau misalkan ini berkarat, maka sebaiknya dibersihkan dengan menggunakan amplas seperti ini ya. Kita amplas di konektor baterai, karena tidak jarang jam itu tidak hidup karena ini berkarat ya, kotor. Maka kita bersihkan dengan ujung cutter begini atau amplas ya, biar kotorannya di konektornya bersih. Lalu kita pasang kembali. Nah, setelah hidup lalu kemudian kita setel teman-teman. Kita setel dengan sesuai jam yang cocok ya. Bisa menggunakan jam lain atau Anda bisa juga melihat jam di internet. Biasanya di jam di internet itu lebih valid. Sesuai dengan apa, kita buka Google ya, ada style jam itu, kita bisa mengacu ke sana. Atau bisa juga Anda mengikuti siaran radio atau televisi, jadi mengikuti jam di tingkat nasional. Kadang-kala jam yang kita gunakan sendiri itu kurang valid ya, biasanya kurang valid. Bisa menggunakan jam-jam acuan yang kita pandang valid ya. Misalkan ini di jam HP saya jam 16 lebih 16 menit gitu ya. Maka kita tinggal setel aja ini 16 lebih 16 menit. Oke, kemudian ada informasi lagi yang ingin saya tambahkan ya, cara merawat jam dinding ini ya. Selain tadi kita harus membersihkan debu-debu secara rutin ya, minimal 1 bulan, atau jika kita pandang debunya sudah menumpuk, kita bersihkan ya. Yang kedua, kita juga harus mengecek di bagian belakangnya teman-teman. Nah, karena seringkali atau banyak kasus, dan saya sendiri sudah pernah mengalami, jam ini mati karena masuknya hewan atau binatang. Nah, biasanya yang sering masuk sini adalah semut. Nah, ketika semut itu masuk di mesin jam ini, nanti akan mengganjal gigi di jam ini, kemudian jam itu akan mati. Oleh karena itu Anda bisa mengantisipasinya dengan cara pertama kita bersihkan ya, bagian belakang ini kita bersihkan, jangan sampai ada sisa-sisa apa yang menempel, yang memancing semut itu bisa senang ya. Misalkan mungkin barang-barang manis, air dan sebagainya, itu jangan sampai menempel di sini. Kemudian yang kedua, saya menggunakan ini kapur ajaib. Kapur ajaib ini bisa dibeli di toko-toko ya. Ini kita gunakan, caranya begini teman-teman. Kita goreskan ya, melingkar ya. Kita goreskan melingkar begini. Nah, begitu kita goreskan melingkar begini, nanti semut dari sini mau ke sini nggak berani, dia akan balik lagi. Kita kasih goresan begini nih. Oke. Lalu pertanyaannya, kalau saya nggak punya kapur ajaib, kira-kira benda apa lagi yang bisa menggantikan ini atau bisa membantu sehingga semut tidak berani masuk atau binatang apapun nggak berani masuk ke sini? Anda bisa menggunakan oli bekas ya, oli bekas dioleskan begini, melingkar begini, atau juga vaselin. Dulu saya waktu kesulitan mencari kapur ajaib ini atau belum mendapatkan, atau pas ke toko juga lupa, seringnya lupa ya, saya menggunakan vaselin ya. Jadi ini di bagian luar ini saya oleskan vaselin atau oli bekas, biar apa, semut yang masuk ke sini nanti dia takut, nggak akan balik.
Nah, ini sering sekali teman-teman kasus semut masuk di mesin jam dinding ini. Saya sendiri berkali-kali mengalaminya. Jam tiba-tiba mati, lalu saya cek baterainya masih bagus gitu ya, tapi ternyata endingnya itu setelah saya bongkar di mesinnya ternyata ada semut yang masuk. Lalu bagaimana jika baterainya masih bagus, lalu di dalam tidak ada binatang yang masuk juga, kita bongkar ya, kita lihat key-nya, berarti mesinnya mati. Kalau mesinnya mati, maka itu tidak ada pilihan lain selain juga harus diganti gitu. Mesin harus kita kemudian teman-teman, selain itu juga meletakkan jam dinding ini juga harus posisi yang betul ya, jangan sampai teman-teman menempelkan di dinding yang basah, atau kalau musim hujan nanti bisa ada air yang mengalir mengenai mesin jam dinding, karena itu nanti akan menyebabkan hubungan arus pendek atau konslet pada mesin jam dinding. Saya kira itu teman-teman hal-hal penting ya yang perlu diketahui. Selain juga mungkin lebih bagus juga kalau Anda meletakkan jam dinding pada posisi dinding yang rata ya, biar nanti enak dipandang. Juga nanti kalau jam dindingnya menempel di dinding yang rata itu nanti presisi ya, tidak mudah jatuh. Oke, kemudian sedikit pengetahuan juga tentang baterai ya. Tentang baterai ini mungkin saya tes dulu. Ini baterai jam itu rata-rata yang jam seperti ini 1,5 volt teman-teman. Standarnya 1,5 volt. Kalau Anda punya multitester yang digital begini, maka bisa disetting pada angka 2 volt ya. Lalu kita bisa tes ya, yang merah itu positif, di jam dinding ada pentolannya, kemudian ini ke arah negatif yang hitam. Nah, ini sini tertera 1 volt 1,4 volt ya, berarti masih bagus teman. Biasanya jam itu akan melemah kalau ini 1,4 ya, 1,4 itu masih bagus. Biasanya jam itu nanti akan melemah atau sering, meskipun sudah disetting, sudah disetel ya, jamnya betul, kemudian esok harinya berubah lagi. Biasanya kalau kurang dari 1 ya, kurang dari 1 volt, baterainya ini stromnya kurang dari 1 volt, biasanya jamnya sudah nggak akurat. Ini masih 1,4 volt, berarti masih bagus. Nah, karena itu salah satu ciri teman-teman kalau Anda menyetel jam ya, misalkan sorenya disetel jam 7, kemudian esoknya lagi dicocokkan dengan jam yang lain, ini masih lambat, berarti kemungkinan baterai ini sudah lemah atau dayanya tinggal sedikit, biasanya kurang dari 1 volt. Oke, saya kira itu teman-teman informasi singkat ya, informasi sederhana yang ada di sekitar kita, dan saya akan terus mengupas video-video tentang apa saja yang ada di sekitar kita dan solusinya terhadap persoalan-persoalan yang kita hadapi. Oke, jam dinding ini bisa dipasang kembali sebagai penanda bahwa nanti Anda bekerja tepat waktu ya, Anda mempunyai janji juga tepat waktu, tapi dengan syarat juga dirawat dengan baik. Cara merawat yang paling sederhana yaitu membersihkan debu-debu yang menempel, mengontrol baterainya, kemudian mengantisipasi jangan sampai ada hewan yang masuk di mesin. Oke, saya kira itu kawan-kawan semuanya perjumpaan kali ini tentang cara merawat jam dinding. Ikuti video saya selanjutnya, kita jumpa di waktu yang akan datang. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Thank you.